Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk mendiskusikan mata kuliah etikolegal. Langkah kedua kalinya, marilah kita mengirimkan salawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, masuklah kita kepada materi yang dimaksud mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011. Adapun anggota dari kelompok 5, yakni yang pertama, Anastasia Septia Hinaya, yang kedua, saya sendiri, Dea Putri Nabila, yang ketiga, Melisa Putri, yang keempat, Mutia Aidila Ar-Rahmi, yang kelima, Salwa Nabila, dan keenam, Tata Fauzila. Masuklah kita ke materi yang dimaksud. Yang pertama ini akan dibacakan oleh Acha. Kepada Acha dipersilakan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 8 garis miring 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menimbang 1. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan dalam rangka pemberian izin perlu mengatur registrasi tenaga kesehatan. Yang kedua, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 1 garis miring 2010 tentang registrasi tenaga kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan umum. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang registrasi tenaga kesehatan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2011 Nomor 603, Undang Nomor 12 Tahun 2008 atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737. Yang kelima, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 8 garis miring 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Next.
menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang registrasi tenaga kesehatan. Ketentuan umum. Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kualitatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Yang ketiga, uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengatur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Yang keempat, sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Yang kelima, registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik atau pekerjaan profesinya. Yang keenam, surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Yang ketujuh, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI. Yang kesembilan, Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Yang ke-10, Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Bab 2. Pelaksanaan registrasi. Pasal 2. 1. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR. 2. Untuk memperoleh STR, bagaimana dimaksud pada ayat 1, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. 3. Ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi. Pasal 3, 1. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dikeluarkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dikeluarkan oleh MTKI. Pasal 4, 1. Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. 2. Untuk pertama kali, sertifikat kompetensi diberikan selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan. 3. Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR. Pasal 5. 1. Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan pendidikan dan atau pelatihan, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau profesinya. 2. Partisipasi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sepanjang telah memenuhi persyaratan perolehan satuan kredit profesi. 3. Satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama 5 tahun harus mencapai minimal 25 satuan kredit profesi. 4. Jumlah satuan kredit profesi dari setiap kegiatan pelatihan, temu ilmiah, dan kegiatan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk setiap kegiatan ditentukan oleh organisasi profesi. 5. Organisasi profesi dalam menentukan jumlah satuan kredit profesi berdasarkan
A. Materi dalam kegiatan tersebut. B. Penyaji materi atau narasumber. C. Tingkat kegiatan lokal atau nasional atau internasional. D. Jumlah jam atau kegiatan. Dan E. Peran kepesertaan peserta atau moderator atau penyaji. Pasal 6. 1. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang telah terakreditasi dari badan yang berwenang, bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir. 2. Perguruan tinggi bidang kesehatan melaporkan akan dilakukannya uji kompetensi kepada MTKI melalui MTKP sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum dilakukan uji kompetensi. 3. MTKI setelah penerimaan laporan dari perguruan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menyiapkan soal uji kompetensi dan pengawas. Pasal 7, ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan diatur oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. Pasal 8, 1. Setelah ujian kompetensi dilakukan, perguruan tinggi bidang kesehatan melaporkan kepada MTKI melalui MTKP tentang peserta didik yang dinyatakan lulus. 2. MTKI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempersiapkan sertifikat kompetensi. 3. Sertifikat kompetensi diberikan MTKI kepada peserta didik pada waktu pengambilan sumpah. 4. Format sertifikat kompetensi sebagaimana tercantum dalam formulir 1 terlampir. Pasal 9. 1. MTKI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1, selain mempersiapkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, juga mempersiapkan STR. 2. STR diberikan MTKI kepada peserta didik yang dinyatakan lulus bersamaan dengan pemberian sertifikat kompetensi. 3. STR dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. 4. Masa berlaku STR sepanjang masa berlakunya sertifikat kompetensi. 5. Format STR sebagaimana tercantum dalam format 2 terlampir. Pasal 10. 1. MTKI harus membuat pembukuan terhadap setiap STR yang dikeluarkan. 2. Pembukuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan. Pasal 11. Tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri untuk dapat melakukan pekerjaan atau praktik di Indonesia harus memenuhi ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dan STR. Pasal 12, sertifikat kompetensi dan STR tidak berlaku apabila A. Masa berlaku habis, B. Dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan, C. Atas permintaan yang bersangkutan, atau D. Yang bersangkutan meninggal dunia. Pasal 13, 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam bab ini diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI. 2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun dengan terlebih dahulu mendapat masukan dari lembaga yang mempunyai tugas untuk mengembangkan uji kompetensi pada Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan, organisasi profesi dan asosiasi atau forum, institusi pendidikan tenaga kesehatan. Next. Next mode. Pasal 14. Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan dibentuk MTKI. Pasal 15. 1. MTKI dibentuk dan diangkat oleh Menteri. 2. MTKI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 16. MTKI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Bagian kedua, tugas, fungsi, dan wewenang.
Pasal 17, MTKI mempunyai tugas membantu Menteri dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan penatalaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau pekerjaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Next. Pasal 18, MTKI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 mempunyai fungsi A. Uji kompetensi tenaga kesehatan, B. Pemberian STR, dan C. Pembinaan penyelenggaraan praktik atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pasal 19, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17, MTKI mempunyai wewenang A. Menyusun materi uji kompetensi, B. Mengelola bank soal uji kompetensi, C. Menetapkan penguji atau asesor, D. Menyusun pedoman uji kompetensi, E. Melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi, F. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi kompetensi, G. Melakukan sosialisasi mengenai uji kompetensi, H. Melaksanakan pemberian dan pencabutan SDR. Next. I. Melakukan pencatatan terhadap sertifikat kompetensi dan SDR. J. Melakukan kaji banding mutu tenaga kesehatan. K. Melakukan sosialisasi mengenai SDR. L. Melakukan pembinaan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan atau praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. M. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi bagi tenaga kesehatan. Dan N. Melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif pada bagian administrasi bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. Pasal 20. 1. Divisi profesi mempunyai tugas A. Menyusun materi uji kompetensi, B. Mengelola bank soal uji kompetensi, C. Menetapkan penguji atau asesor, D. Melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi. E. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi bagi tenaga kesehatan. Dan F. Melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. 2. Divisi standarisasi mempunyai tugas A. Menyusun pedoman uji kompetensi, B. Menertibkan dan mencabut sertifikat kompetensi, C. Melakukan pemberian dan pencabutan STR, D. Melakukan pencabutan terhadap sertifikat kompetensi dan STR, E. Melakukan kaji banding mutu tenaga kesehatan, F. Melakukan sosialisasi mengenai STR, G. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangga uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi bagi tenaga kesehatan, dan H. Melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. Next. 3. Divisi evaluasi mempunyai tugas A. Melakukan sosialisasi mengenai uji kompetensi, B. Melakukan pembinaan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan atau praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, C. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi bagi tenaga kesehatan, dan D. Melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai dengan ketentuan. 4. Komite Disiplin Tenaga Kesehatan mempunyai tugas A. Meneliti dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. B. Memanggil atau meminta keterangan dari tenaga kesehatan yang diadukan, penerimaan pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan, dan saksi. C. Melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap perlu. D. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi bagi tenaga kesehatan.
Dan E. Melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. Next. Pasal 21. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang MTKI diatur dengan pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI dengan ketiga susunan organisasi dan keanggotaan. Pasal 22. 1. Susunan organisasi MTKI terdiri atas A. Ketua, B. Ketua-Ketua Divisi, C. Ketua Komite, dan D. Anggota. 2. Divisi dalam MTKI terdiri dari A. Divisi Profesi, B. Divisi Standarisasi, dan C. Divisi Evaluasi. 3. Komite dalam MTKI terdiri dari A. Komite Disiplin Tenaga Kesehatan, dan B. Komite lain yang dianggap perlu yang dibentuk secara ad hoc. Next. Pasal 23. Pimpinan MTKI terdiri atas seorang ketua dan tiga orang ketua divisi yang merangkap anggota dilaksanakan secara kolektif. Pasal 24. Jumlah anggota MTKI sekurang-kurangnya 23 orang. 2. Jumlah anggota MTKI terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari A. Kementerian Kesehatan sebanyak 4 orang, B. Perwakilan organisasi profesi masing-masing sebanyak 1 orang, C. Perwakilan unsur pendidikan sebanyak 1 orang. 3. Tata cara pengusulan anggota MTKI. A. Yang berasal dari Kementerian Kesehatan diusulkan oleh Kepala Badan. B. Yang berasal dari organisasi profesi diusulkan oleh Ketua Pengurus Pusat organisasi profesi yang bersangkutan. Dan C. Yang berasal dari unsur pendidikan diusulkan oleh Kepala Badan. 4. Kepala Badan dan Pengurus Pusat organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam mengusulkan calon anggota MTKI sekurang-kurangnya berjumlah 2 kali dari jumlah yang akan ditetapkan. Penetapan dan pengangkatan 5. Penetapan dan pengangkatan anggota serta susunan keanggotaan MTKI ditetapkan oleh Menteri. 6. Ketua MTKI dan divisi dijabat oleh salah satu wakil dari Kementerian Kesehatan. Pasal 25. 1. Anggota MTKI mengucapkan sumpah di hadapan Menteri. 2. Sumpah sebagaimana dimaksud ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya untuk tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini. Tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini senantiasa menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan. Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, dan jujur. Berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu yang akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Serta saya bersumpah berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campuran tangan siapapun juga. Dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Pasal 26. Masa bakti keanggotaan MTKI adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 tahun kali masa jabatan berikutnya. Pasal 27. Untuk dapat diangkat sebagai anggota MTKI, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Warga negara Republik Indonesia. B. Mempunyai STR bagi anggota yang memiliki profesi. C. Surat penunjukan dari organisasi profesi bagi anggota yang mewakili profesi.
D. Memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan. E. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik. F. Memiliki pengalaman bekerja sesuai profesinya minimal selama 10 tahun. Pasal 28. 1. Anggota MTKI berhenti atau diberhentikan karena A. Berakhir masa jabatan sebagai anggota, B. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, C. Meninggal dunia, D. Bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, E. Tidak mampu melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 bulan, atau F. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Dalam anggota MTKI menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya. 3. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Ketua MTKI. 4. Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh Ketua MTKI kepada Menteri. Pasal 29. 1. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya MTKI dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 3. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bukan anggota MTKI. 4. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua MTKI. 5. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh unit kerja pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan bidang sertifikasi dan registrasi. Pasal 31. Ketentuan fungsi dan tugas sekretariat MTKI ditetapkan oleh Ketua MTKI. 2. Pegawai pada sekretariat MTKI tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. Pasal 31. 1. MTKI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh MTKP yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. MTKP dibantu dan diangkat oleh MTKI dengan pertimbangan kepala badan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, organisasi, dan keanggotaan MTKP diatur dengan pedoman yang dikeluarkan MTKI. Bab 4. Pendanaan. Pasal 32. Pendanaan kegiatan MTKI dan MTKP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, provinsi dan atau peran serta masyarakat ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 5. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 33. 1. Pemerintahan daerah, MTKI dan MTKP dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik atau pekerjaan yang dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk A. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan, B. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, dan C. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Bab 6. Ketentuan peralihan. Pasal 34. 1. Tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin atau STR dan atau surat izin kerja atau surat izin praktik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir. 2. Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin atau STR dan atau surat izin kerja atau surat izin praktik yang masa berlakunya berakhir paling lama 5 tahun setelah berlakunya peraturan menteri ini. Kepadanya dapat diberikan perpanjangan STR. 3. Tenaga kesehatan yang pada saat berlakunya peraturan menteri ini belum diatur ketentuan mengenai STR dan atau surat izin kerja atau surat izin praktiknya, kepadanya diberikan STR berdasarkan peraturan menteri ini. 4. Tenaga kesehatan yang belum memiliki surat izin atau STR dan atau surat izin kerja atau surat izin praktik yang telah lulus ujian program pendidikan sebelum tahun 2012, kepadanya diberikan STR berdasarkan peraturan menteri ini. Next. 5. Permohonan STR sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dilakukan secara kolektif melalui organisasi profesi, institusi pendidikan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan di mana tenaga kesehatan melakukan pekerjaan atau praktiknya. Pasal 35. Masa berlakunya STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diberikan selama 5 tahun berdasarkan tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan.
Pasal 36. 1. Keanggotaan MTKI yang untuk pertama kali diangkat dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 221 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 2 garis miring 2011 tanggal 1 Februari 2011 tetap menjadi anggota MTKI berdasarkan peraturan menteri ini dengan masa bakti diubah menjadi 5 tahun sehingga berakhir pada tahun 2016. 2. Keanggotaan MTKP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161 garis miring Menkes garis miring per garis miring 1 garis miring 2010 tentang registrasi tenaga kesehatan tetap menjadi anggota MTKP berdasarkan Peraturan Menteri ini dengan masa bakti 5 tahun sejak ditetapkannya. 3. MTKP. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tetap melaksanakan tugas uji kompetensi apabila perguruan tinggi bidang kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, belum dapat melaksanakan uji kompetensi tersebut. Next. Bab 7. Ketentuan penutup. Pasal 37. Ketentuan registrasi tenaga kesehatan dalam peraturan menteri ini tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian. Pasal 38. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka 1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 161 garis miring Menkes garis miring per garis miring 1 garis miring 2010 tentang registrasi tenaga kesehatan. Dan 2. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1134 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 8 garis miring 2010 tentang keanggotaan organisasi tata kerja Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Next. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok 5 mengenai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1700 nomor 1796 tahun 2011. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dia sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.